berbicara harga dari kelahiran Sang Juru Selamat. Apa yang saya maksudkan tentang harga? Ya, coba kita lihat dulu. Yang pertama kita perhatikan, nanti baca sama-sama Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kenapa harus ke Mesir? Saya selalu kalau belajar Alkitab ada hal-hal yang mau dicari. Mengapa, kenapa, ada apa, di mana, bagaimana. Itu harus dipelajari dia. Kenapa tidak ke daerah lain? Kenapa tidak ke bangsa lain? Mesir itu di perjanjian lama menjadi tempat pelarian yang aman pada masa itu. Abraham ketika masa kelaparan lari ke Mesir, sampai-sampai istrinya Sarah harus hampir diambil Firaun menjadi istrinya. Ishak seperti itu juga, musim kelaparan dia lari ke Mesir, hampir-hampir juga istrinya diambil oleh orang Mesir. Yakub pada waktu terjadi kelaparan di Mesir, di mana Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, dan Yakub juga pergi ke Mesir pada masa kelaparan. Jadi Mesir itu bukanlah sesuatu hal yang baru, menjadi tempat sebuah pelarian. Dan ketika Herodes ingin membunuh bayi Yesus pada waktu itu, Tuhan sendiri yang menyuruh, Tuhan sendiri yang menasehati dalam mimpi kepada Yusuf lari ke Mesir. Dan itu menggenapi nubuatan Nabi Hosea pasal 11 ayat 1. Bagaimana nubuatan Nabi Hosea itu? Bahwa anak ini yang menjadi pembebas, yang menjadi penyelamat untuk seluruh dunia. Coba kita lihat firman Tuhan, Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Coba klik Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Ya, ini dia. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Itu berbicara Sang Juru Selamat yang akan lahir dari nubuatan Nabi Hosea. Bahwa Nabi Hosea itu juga sudah menubuatkan bahwa bayi Yesus ini akan dilarikan ke Mesir, dan dari sana dia juga akan kembali ke Galilea di Nazaret. Dan kembali lagi, kenapa harus ke Mesir? Untuk menggenapi nubuatan-nubuatan dari para nabi. Pergi ke Mesir. Pada zaman itu Mesir itu sangat kaya, pendidikan yang terbaik, makanan berlimpah di sana. Itulah sebabnya pada waktu itu bagaimana Musa sangat menikmati kehidupan di istana Firaun. Namun walaupun semua serba yang terbaik di sana, pendidikan yang terbaik, makanan yang terbaik, mungkin hal sesuatu fasilitas nomor 1, tapi oleh karena kata firman Allah, dia rela menderita karena imannya kepada Tuhan. Dia tidak mau hidup dengan dosa. Di suratan Ibrani pasal 11, sebagaimana kata firman Tuhan itu mengenai Musa, dia rela menderita dengan sebangsanya daripada menikmati kesenangan dosa yang sementara di Mesir. Di Mesir memang berlimpah harta, berlimpah makanan, hebat pendidikan pada zaman itu, dan itu tempat pelarian yang paling aman pada zaman itu. Aku lihat peta bahwa jarak antara Yerusalem sampai ke Mesir itu kurang lebih ada 692 kilometer. Itu dari Yerusalem ke Mesir. Bayangkan ibu bapak bagaimana Yusuf dengan menggiring keledainya berjalan kaki 672, 600 sampai 700 kilometer
berjalan kaki, berapa lama dia tiba di sana. Dan itu aku yakin tidak langsung berjalan terus, dan mereka harus bersembunyi dari persinggahan ke persinggahan. Kenapa? Karena Herodes sudah memerintahkan pasukannya untuk mengejar mencari mereka. Dan tidak langsung berjalan dari jalan di mana mereka bisa sampai ke Mesir. Pasti bersembunyi di tempat-tempat tertentu. Pasti mereka akan mencari tempat-tempat yang aman. Karena kalau mereka terus berjalan, itu pasti akan ketemu dengan para pasukan Herodes yang sedang mencari. Karena Herodes pada waktu itu sangat marah. Dan Herodes itu sangat paranoid menurut sejarahnya. 3 anaknya laki-laki dan istrinya pun dia bunuh. Karena dia tidak mau digeser posisinya jadi seorang raja. Bayangkan, karena takutnya, begitu paranoidnya dia sehingga anaknya sendiri dan istrinya dia bunuh. Dia takut posisinya itu digeser. Dia tidak siap disaingi. Dia tidak siap ditandingi. Apalagi dengan lahirnya yang disebut orang-orang Majus, bayi Yesus menjadi raja. Dia sangat marah sekali. Walaupun di awal dia berkata, kalau kamu nanti sudah ketemu, kata dia kepada orang-orang Majus itu, beritahu kepada aku supaya aku juga menyembah dia. Itu hanya akal-akalan dia. Sebenarnya hatinya busuk. Alkitab berkata jelas bahwa Herodes ingin membunuh bayi itu. Dia berkata kepada orang-orang Majus, kalau kamu ketemu, beritahu saya ya. Saya nanti akan datang juga sujud menyembah dia. Itu hanya di mulutnya, di hatinya dia ingin membunuh bayi itu. Dia tidak siap disaingi, dia tidak siap ditandingi. Dia tidak mau digeser posisinya, kok ada raja yang lain. Ini pelajaran penting kepada kita, jangan sampai roh Herodes seperti ini, kecemburuan seperti Herodes ini datang di hidup kita. Jangan sampai itu merasuk kehidupan kita. Memang dia ada niat mau menyembah Tuhan, tetapi hatinya busuk. Aku juga berdoa, semua yang datang menyembah Tuhan di sini, hatinya hati yang baik. Haleluya. Tidak ada roh Herodes di sini. Gak ada roh kecemburuan di sini. Kalaupun dipercayakan melayani posisi tertentu, hargai. Kalaupun diganti itu, mungkin diganti dengan orang lain, terima dengan lapang dada. Jangan seperti Herodes sampai melakukan pembunuhan untuk mempertahankan posisi. Alasan memang mau menyembah, tetapi hatinya busuk. Jangan sampai kita juga disusupi oleh roh Herodes. Alasan memang mau melayani, tapi kepentingan-kepentingan pribadi menungganginya. Ketika tidak diperdayakan lagi, ketika tidak dipakai lagi, hatinya jadi marah seperti Herodes. Jangan sampai terjadi itu dalam hidup kita. Haleluya. Itu pelajaran yang penting. Bagaimana kita belajar dari firman Tuhan. Kecemburuan dari Herodes ini luar biasa. Bagaimana roh Herodes ini harus kita usir dari kehidupan kita. Dan bayangkan kata firman Tuhan, dikatakan Alkitab bahwa Herodes itu memerintahkan untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Ini poinnya yang kedua. Perintah daripada raja ini gak bisa dilawan. Ada orang melawan, dia yang akan kena. Karena perintah raja, berkuasanya, otoritasnya raja itu pada masa itu begitu hebat. Begitu diperintahkan apapun akan dikerjakan, resikonya apapun akan diterima. Raja Herodes perintahkan kepada pasukannya, semua bayi-bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem sekitarnya bunuh. Coba kita bayangkan, baru saja sukacita lahirnya Sang Juru Selamat, akan ada tangisan yang luar biasa. Berapa banyak bayi laki-laki pada waktu itu yang harus mati. Tidak ada hitungannya, tidak ada orang yang bisa menemukan jumlahnya. Mungkin persentasinya berapa penduduk pada waktu itu, di masa itu di Bethlehem dan sekitarnya, berapa jiwa, berapa yang produktif, berapa yang mengandung, berapa yang melahirkan. Pasti sangat banyak.
Karena bukan hanya di kota Bethlehem dan sekitarnya, dicari kemana pergi Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus itu. Perintah itu keras, 2 tahun ke bawah bayi laki-laki harus dibunuh. Inilah paranoidnya Raja Herodes ini yang tidak mau disaingi. Itu menubuatkan bagaimana Nabi Yeremia pasal 31. Ini juga nubuatan Nabi Yeremia bahwa pembunuhan bayi-bayi ini sudah dinubuatkan Nabi Yeremia. Bagaimana tadi anak yang dipanggil dari Mesir itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Coba kita lihat firman Tuhan Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 15. Ini juga nubuatan bahwa Alkitab itu begitu tegas dan lugas menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Alkitab. Yeremia 31 ayat 15. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Coba kita baca di Matius pasal 2 ini ayat 16 sampai ayat 18. Kita baca sama-sama lagi. Ini penggenapan nubuatan. Jadi Alkitab kita ini begitu sistematis menulis dengan jelas sekali. Matius pasal 2 ayat 16, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi apa? Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi nubuatan lagi ini. Nubuatan firman Tuhan tentang ada tangisan di masa yang akan datang, tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Itu sudah dinubuatkan Alkitab, itu digenapi. Jadi kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Haleluya. Bagaimanapun kejadiannya itu memang sedih, memang pedih, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab kita ini benar. Walaupun peristiwanya sangat menakutkan, Herodes begitu marah. Oleh karena ada raja yang lahir menyaingi dia. Oleh karena ada raja yang mungkin menandingi yang akan mengganti dia. Dan saya berkata tadi di awal, karena paranoidnya, masih bayi lahir pun dia mau bunuh langsung supaya jangan bertumbuh. Jangankan bayi, anak-anaknya saja dia bunuh. Karena dia tidak mau diganti dari posisinya. Dia ketakutan. Kalau posisi itu, jabatan itu, kasih karunia Tuhannya itu. Haleluya. Kalau dikasih, kita kerjakan. Apa tugasnya, kita lakukan. Dan jabatan itu ada periodenya. Ya. Sama seperti orang punya jabatan di pemerintahan, ada masanya. Presiden 2 periode itu undang-undang. Harus dirubah undang-undangnya supaya bisa jadi 3 periode atau selanjutnya. Itu periodenya, itu undang-undangnya. Ya. Di pelayanan pun mungkin perlu ada periodenya. Supaya berlomba, bersinergi lebih baik. Tetapi ada masanya bagaimana dia memimpin. Ada waktunya dia diganti. Kan ada yang muda, pasti ada yang tua. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Masa dia selama-lamanya? Enggak bisa, enggak mungkin. Inilah yang dikerjakan oleh Herodes. Dia tidak mau posisinya itu dirubah. Kembali saya berkata tadi, jangan sampai roh kecemburuan Herodes ini masuk dalam kehidupan kita. Kita harus siap dipakai Tuhan, dipercayakan. Kita mau diganti, kita harus siap. Karena ini semua adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Dan bagaimana Herodes ini begitu marah. Berapa jumlah bayi itu tidak disebut, pasti sangat banyak. Bagaimana ibu-ibu yang menangisi anak-anaknya pasti sangat pedih. Seorang ibu itu luar biasa untuk anaknya yang dilahirkannya. Dan banyak ibu yang berkata lebih bagus mungkin dia mati daripada anaknya itu harus mati.
Dia akan berkorban dengan apapun dia taruhannya demi anaknya. Karena memang pada waktu dia mengandung kurang lebih 9 bulan, melahirkannya, dia sudah mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana kasih sayang seorang ibu, dan pada waktu itu boleh kita bayangkan sejenak apa yang dialami pedihnya ibu-ibu yang anak laki-lakinya umur 2 tahun ke bawah harus mati dipenggal, dibunuh oleh para pasukan dari Herodes itu. Tetapi syukur bagi Tuhan Yesus, walaupun kejadian seperti itu terjadi, sang bayi ini harus terus selamat supaya dia mati di Golgota untuk keselamatan kita. Haleluya. Karena kalau dia ikut juga dibunuh pada waktu itu, tidak akan ada orang yang mati di Golgota. Kalau dia juga ikut dibunuh serdadu Herodes, pasukan Herodes, pasti tidak ada orang yang tersalib menebus kita umat manusia di Golgota. Tetapi semua itu adalah jalannya Tuhan. Haleluya. Yang harus diterima. Itu jalannya Tuhan yang harus diterima dengan baik. Dan yang ketiga, bahwa Yusuf ini akhirnya juga dinasehati dalam mimpi untuk pergi ke Galilea, kota Nazaret. Dan kota Nazaret ini, di tempat Galilea ini menjadi kota tempat bayi Yesus dibesarkan sampai dewasa selama kurang lebih 30 tahun. Di sanalah dia dibesarkan. Di sanalah dia dididik, di kota Nazaret. Dan itu kota di mana dia tempat banyak bermain, tempat melayani, tempat dibesarkan, di kota Nazaret di Galilea. Dan kata firman Tuhan, sampai pengakuan orang yang dirasuk roh jahat pun tahu bahwa Yesus itu adalah orang dari Galilea Nazaret. Satu ayat pembanding lagi, Markus pasal 1 ayat 24. Coba kita lihat Markus pasal 1 ayat 24. Ini kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3 ya. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang apa? Orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Orang yang dirasuk setan pun tahu, yang sedang dikuasai setan pun tahu Yesus itu dari Nazaret. Dan dia adalah anak yang kudus yang datang dari Allah. Kalau orang yang dirasuk setan tahu siapa Yesus, apalagi orang yang sadar seperti kita. Haleluya. Kalau orang yang dirasuk setan aja tahu siapa Yesus, apalagi kita yang sadar, yang normal ini. Dan terlalu banyak orang di luar sana gak tahu siapa itu Yesus. Oleh karena ketidaktahuan mereka, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kurangnya pengajaran kepada mereka, sehingga mereka tidak datang beribadah, memuji Tuhan. Tetapi kita semua jemaat GBD Putri Sion yang hadir ini, karena kita tahulah siapa Yesus, maka kita datang beribadah dan melayani dia. Haleluya. Dia orang Nazaret, anak Allah yang kudus, Mesias penyelamat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bagaimana harga yang dibayar ini begitu mahal untuk keselamatan bayi Yesus ini. Yusuf Maria harus pergi ke Mesir, berjalan kaki, kalau diukur kurang lebih pulang pergi dari Yerusalem itu sampai ke Mesir, bahkan dari Yerusalem itu juga di tempat mereka di Nazaret itu masih ada jauh sekali. Kalau diukur kurang lebih PP itu ada 2000 kilometer, mereka harus pulang pergi jalannya. Dan mereka tinggal di Mesir itu kurang lebih 3,5 tahun. Bagaimana mereka bersembunyi di sana 3,5 tahun karena kejaran dari Herodes, sampai Herodes itu mati, baru mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ibu bapak saudara-saudara, ini pelajaran yang penting, bagaimana firman Tuhan ini tidak pernah salah. Apa yang dinubuatkan Nabi Hosea, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, semua tergenapi tentang Yesus. Haleluya. Dan kita bangga, kita harus mengakui, kita harus sadari, kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias penyelamat. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya Dia adalah Mesias penyelamat, berkat Tuhan akan menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian.